Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raulina Nawala Salsabila, NIM 31. Di sini saya akan mempresentasikan alat-alat apa saja yang berada di ruang IGD. Yang pertama adalah stetoskop. Stetoskop ini merupakan alat pemeriksaan umum yang bisa digunakan oleh para dokter untuk mendeteksi kelainan yang ada dalam pasien. Cara kerja alat ini adalah dengan mendengarkan suara-suara yang ada dalam tubuh, contohnya suara jantung. Yang akan saya bahas kali ini yaitu stetoskop merek RK sensitif dual membran. Berikut merupakan spesifikasi dari alat tersebut. Next. Berikutnya adalah siring pump. Siring pump ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam pembuluh vena manusia dengan cara menyuntikkannya. Siring pump yang akan saya bahas kali ini bermerek Benefusion Menray SP5X. Berikut merupakan spesifikasi dari alat siring pump. Berikutnya ada tensimeter. Nah, tensimeter ini berfungsi untuk mengukur tekanan darah manusia. Dan tensimeter ini ada 3 jenis, yaitu tensimeter digital, aneroid, dan tensimeter air raksa. Yang akan saya bahas kali ini adalah tensimeter digital, yakni tensimeter yang pembacaannya sudah tidak menggunakan manual lagi, tapi sudah bisa tampil di layar LCD alat. Tensimeter digital yang akan saya bahas kali ini adalah Omron HEM 7130. Berikut merupakan spesifikasinya. Berikutnya ada termometer. Termometer ini merupakan suatu alat untuk memeriksa suhu tubuh manusia. Yang akan saya bahas kali ini adalah termometer digital, yakni cara pembacaannya juga sudah tidak manual lagi, namun sudah bisa tampil di layar LCD pada alat tersebut. Bermerek Microlife IR1DE11 ear thermometer. Berikut merupakan spesifikasi alat tersebut. Berikutnya ada infuse pump. Infuse pump ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam pembuluh vena manusia melalui selang infus. Infuse pump dan siring pump ini memiliki fungsi yang sama saja, akan tetapi infuse pump ini menghitung kuantitas cairan obat yang masuk melalui tetesan infus, sedangkan pada siring pump kita sudah tidak perlu menghitung tetesan infus untuk menentukan kuantitas obat yang akan masuk ke dalam tubuh pasien. Next, merupakan spesifikasi dari alat infuse pump. Berikutnya ada pasien monitor. Pasien monitor merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memonitoring fisiologis pasien secara real time sehingga dokter dapat mengetahui kondisi fisiologis pasien pada saat itu juga. Beberapa parameter yang ditampilkan oleh layar monitor adalah saturasi oksigen atau SpO2, respirasi paru-paru, BPM, EKG, serta suhu tubuh pasien. Berikutnya merupakan spesifikasi dari alat pasien monitor, merek Pionker. Berikutnya ada elektrokardiografi atau EKG atau bisa disebut juga ECG, yakni adalah suatu alat medis yang berfungsi untuk merekam kondisi atau aktivitas jantung yang ada dalam tubuh manusia dengan cara merekam
merekam atau mengukur aktivitas listrik jantung yang ada pada tubuh manusia sehingga dapat mendiagnosa kelainannya. Kelainan jantung yang dapat didiagnosa oleh elektrokardiografi ini seperti aritmia jantung, jantung koroner, serta infeksi jantung dan lainnya. Berikut merupakan spesifikasi dari ECG merek Zonecare. Berikutnya adalah suction pump. Suction pump ini merupakan suatu alat medis yang berfungsi untuk menghisap cairan yang ada dalam tubuh. Spesifikasinya adalah lebih spesifiknya dia itu menghisap cairan-cairan yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti lendir, dahak, darah, nanah, dan lainnya. Next, berikut adalah spesifikasi dari alat suction pump merek Rostach DF650A. Berikutnya adalah ventilator. Ventilator ini merupakan suatu alat medis yang berfungsi untuk memberikan bantuan pernafasan bagi pasien yang sedang dibius atau pasien yang sedang berada dalam ruang operasi atau sedang dilaksanakannya operasi. Ventilator ini bisa digunakan oleh anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai lansia. Berikut merupakan spesifikasi dari alat ventilator. Berikutnya ada defibrilator. Defibrilator ini atau bisa disebut juga dengan alat kejut jantung, yakni alat yang berfungsi sebagai penolongan pertama ketika pasien mengalami fibrilasi ventrikal atau jantung berhenti berdetak, di mana jantung tetap bergetar namun tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, cara kerja alat ini yaitu dengan cara memberikan kejutan listrik kepada jantung sehingga jantung bisa memulai detaknya kembali dan bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Defibrilator yang akan saya bahas kali ini bermerek Benhart, dan yang berikut adalah spesifikasi dari alat Benhart ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.